Orang baik, apakah kamu melihat gadis kecil ini? Orang gila, kamu bau. Pergi. Dia berumur 4 tahun. Orang-orang baik, apakah kalian melihatnya? Dia berumur 4 tahun. Dia putriku. Putri tanda tanya. Aku akhirnya menemukanmu. Paman, apakah paman mencari putrinya? Putri. Aku ayahmu. Apa kamu tidak ingat aku? Paman, putri paman baru berusia 4 tahun. Dan aku sudah 20. Meskipun aku juga berharap orang tuaku bisa datang mencariku. Tapi, paman pasti salah orang. Benar. Putriku baru berumur 4 tahun. The film was translated and narrated by M Media. Tingginya hanya segini. Kamu jauh lebih tinggi darinya. Paman, di mana paman kehilangan putrinya? Aku bisa bantu mencarinya. Ibunya dan aku membawanya ke area wisata untuk bermain. Kemudian, tiba-tiba dia menghilang. Kami tidak bisa menemukannya. Kami mencari lama sekali. Kami tidak bisa menemukannya. Ibunya dan aku sangat merindukannya. Jika kamu melihatnya, bisakah kamu memberitahunya untuk pulang? Aku sangat merindukannya. Kondisi mentalnya sepertinya tidak begitu baik. Paman, apakah paman ingat di mana rumah paman? Biar aku antar paman pulang dulu. Aku. Rumah. Rumahku. Aku tidak ingat di mana aku tinggal. Kalau begitu ikut aku pulang dulu. Yeah. Paman, biar aku ambilkan paman ganti baju bersih dulu. Lalu kita ke polisi. Chen Li, Ibu Xiaofanyi. Anak nakal ini ternyata menyembunyikan begitu banyak uang pribadi dari putraku. Belum pernah ada yang memberitahumu bahwa mengambil sesuatu tanpa izin itu mencuri. Kamu sudah bersama putraku selama 3 tahun. Makanan, barang-barang yang kamu gunakan, pakaian yang kamu kenakan. Bukankah putraku yang membayar semuanya? Aku hanya meminta sedikit kompensasi darimu. Ada apa? Aku, Lian Nangqi, bersumpah bahwa aku belum menghabiskan sepeser pun uang Xiaofanyi. Sebaliknya, aku memberi kalian para tetua hadiah saat hari raya. Siapa yang akan percaya padamu hanya karena kamu bersumpah? Kamu sudah memiliki hidup yang murahan sejak kecil. Kamu tidak akan pernah punya uang seumur hidupmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tanpa ayah atau ibu sejak kecil? Dan terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Bagaimana bisa kau begitu kejam? Kejam? Orang tuamu sendiri meninggalkanmu di panti asuhan sejak kecil. Silakan saja sebut mereka kejam jika kamu berani. Juga, jangan pernah berpikir untuk menempel pada keluarga Xiao kami. Jika kamu tidak ingin hidup
Pergi secepat mungkin. Jangan mengharapkan uang untuk peti matimu. Keluar dari saku putraku. Jangan bicara omong kosong. Di dunia ini, tidak ada orang Film tua was translated yang and akan meninggalkan narrated putri by mereka M sendiri. Media. Kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Jangan keterlaluan. Aku mengerti. Mencari orang tua yang bau. Orang tua gila di jalan untuk menjadi ayahmu. Kamu benar-benar menyedihkan. Apakah aku menyedihkan atau tidak itu bukan urusanmu. Jika aku menikah dengan keluarga Xiaomo, itu baru benar-benar menyedihkan. Ambil uangnya. Mulai sekarang, kita tidak akan ada hubungan apapun satu sama lain. Masih begitu keras kepala. Putraku akan segera menikahi Chu Peishan. Keluarga Xiao kita akan mengalami kenaikan pesat mulai sekarang. Dan kau hanya akan membusuk di rumah sewaan ini. Keluar. Harus kukatakan, area antara alismu dan matamu cukup mirip. Mungkin kalian benar-benar ayah dan anak. Sebaiknya dilakukan tes paternitas untuk berjaga-jaga. Putri. Putri. Paman, wanita itu, tidak ada hal baik yang keluar dari mulutnya. Tolong jangan hiraukan dia. Terima kasih. Aku tidak tahu kenapa. Tapi melihatmu diintimidasi. Dan tidak bisa melindungimu. Di hatiku. Itu membuatku merasa sangat buruk. Paman, sejak kecil, entah itu ejekan atau perundungan, aku sudah terbiasa. Aku sangat berterima kasih karena paman membelaku barusan. Nah, aku percaya orang tuamu tidak akan pernah meninggalkanmu. Sama seperti aku tidak akan pernah meninggalkan putriku. Ya. Paman, kita semua pasti akan bersatu kembali dengan keluarga kita. Presiden, Di bawah lantai Kosian Nanking. menurut rekaman pengawasan, pria tua itu dibawa ke lingkungan kumuh ini dan tidak pernah keluar lagi. Apakah orang-orang dari grup Senting sudah datang dan mencari gedung per gedung? Kita harus menemukan ayahku hari ini. Ya. Presiden, gadis itu yang menculik pria tua itu. Itu kamu. Kau pria dari rumah sakit itu. Ada yang paman butuhkan dariku? Kamu menculik pria tua keluarga kami. Tolong serahkan dia cepat. Orang tua. Paman yang mencari putrinya itu. Benar.
The Dia film was ayahku. translated and narrated by M Media. Aku baru saja akan pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Paman datang di saat yang tepat. 5 menit kemudian. Ayah. Aku di sini untuk membawamu pulang. Aku tidak mengenalmu. Aku hanya punya anak perempuan berusia 4 tahun. Bagaimana mungkin aku punya anak sebesar itu? Ayah terlalu lelah belakangan ini. Ayah tidak ingat beberapa hal. Kembali bersamaku dulu, dan aku akan menjelaskannya perlahan padamu. Bagaimana jika kamu penipu? Dan kamu mencoba menipuku agar pergi? Aku masih harus mencari anak perempuanku. Aku ingin mencari anak perempuanku. Apa untungnya bagiku menculikmu? Nanti. Ikut aku lihat sebentar. Aku takut. Jangan khawatir. Aku presiden grup Shenting. Ini kartu namaku. Aku benar-benar bukan orang jahat. Grup Shenting. Nah, lihat. Apa yang kutemukan di kamar si pelit itu? Aku tahu dia menyembunyikan uang. Bekerja 4 atau 5 pekerjaan. Dia tidak menyadarinya, kan? Bagaimana jika dia melakukannya? Lagi pula dia terlihat seperti akan mati. Kau sangat pintar. Mengarang penyakit mematikan. Dia sudah kehilangan semangatnya. Ibu, jangan sebarkan ini. Baiklah. Tapi orang seperti dia, alat penghasil uang gratis. Dan kau begitu saja melepaskannya. The film was translated Penyakit Zupeshan and narrated sudah sembuh by total. M Media. Aku menyelamatkan hidupnya. Dia mendengarkan semua yang kukatakan sekarang. Ye Nangki seperti ini. Seorang wanita tanpa keluarga atau latar belakang. Benar-benar tidak berguna bagiku sekarang. Nah, kau memang luar biasa. Fu Pixian berada di bawah grup Janting. Seorang eksekutif tingkat tinggi di kantor cabang. Jika kau mendekatinya, kau tidak perlu khawatir seumur hidupmu. Dia memiliki gaji tahunan jutaan. Dan 2 properti atas namanya. Dia cukup kaya. Ibu bangga padamu. Pergi. Peishan, ibu datang menemuimu secara khusus. Peishan, Supisan, manajer grup Shenting. datang menemuiku secara khusus. Dan bahkan tidak membawa buah apapun. Kekikiran keluargamu. Benar-benar tradisi keluarga. Peishan, keluarga kita saat ini memang sedang sedikit kurang beruntung. Tapi Fanny adalah siswa terbaik. Dia hanya kurang kesempatan saat ini. Cepat atau lambat, dia pasti akan sukses besar. Bagaimana dengan Inanki? Kita sudah putus. Sepenuhnya dan tuntas. Kudengar, uang yang kamu gunakan untuk mendapatkan gelar pasca sarjana didapatkan dari dia yang bekerja untukmu. Apakah kamu tidak punya nurani sama sekali? Wanita seperti itu dari lapisan bawah masyarakat. Tidak punya apa-apa dan tidak menginginkan apa-apa. Membiarkannya membiayai studiku dan menjadi pacar yang tidak resmi milikku. Aku sudah memberinya cukup kehormatan. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tapi aku memang berpikir, kamu akan sukses di masa depan. Orang sepertimu bisa mendaki sangat tinggi. Benar. Fanny kita masih membutuhkan dukunganmu. Ya, tentang pernikahanmu. Cari waktu.
untuk menentukan tanggal. Baiklah. Jangan terburu-buru. Ketua grup kami baru saja kehilangan istrinya, tepat saat dia sedang berduka. Jika aku menikah lagi, The akan film mudah was membawa nasib buruk. translated and Kalian semua narrated tahu by M di mana Media. aku hari ini. Semua berkat grup Janting. Kehilangan istrinya. Ayah Fanny meninggal beberapa tahun lalu. Ketua ini kebetulan baru saja kehilangan pasangannya. Jika aku bersama ketua ini, bukankah itu akan menjadi pasangan yang serasi? Kamu sebaiknya mencobanya. Siapa tahu, kamu mungkin benar-benar menjadi istri ketua. Aku harus benar-benar The film was memikirkan ini. translated and narrated by M Media. Beritahu aku alamat ketua kalian. Villa keluarga Fu. Nanki. Setelah ayahku sampai di rumah, melihat barang-barang lama di rumah, mengingatkanku pada beberapa hal. Tapi dokter bilang, kondisinya tidak stabil. Jika itu terjadi lagi, ingatannya akan kembali ke lebih dari 10 tahun yang lalu. Lalu kabur dari rumah untuk mencari putrinya. Masalahnya akan besar. Aku tidak menyangka Paman Fu begitu menyedihkan. Ada 1 juta di kartu ini. Saya ingin memintamu untuk tinggal, untuk merawatnya sebentar. Dia sangat bergantung padamu. Dia mendengarkanmu dalam segala hal. Itu akan membantu pemulihannya. Aku juga kehilangan kontak dengan orang tuaku saat masih kecil. Aku bisa memahami rasa sakit karena perpisahan dengan orang yang dicintai. Tidak perlu uangnya. Aku akan merawat Paman Fu sampai dia pulih. Kamu di rumah sakit. Bukankah kamu bilang kamu bukan yatim piatu? Aku hanya sangat percaya bahwa orang tuaku masih hidup. Kalau tidak, benar-benar tidak akan ada harapan sama sekali. Golongan darahmu. Apakah RH negatif? Ya. Apa? Ada apa? Kakak. Tuan Fu. Aku tidak bisa bernapas. Maafkan aku. Aku terlalu bersemangat. Meskipun aku juga ingin mencari ibuku dan The ayahku film was secepat mungkin, translated tapi and narrated by aku M benar-benar Media. tidak punya ingatan tentang Paman Fu. Aku juga tidak ingat punya seorang kakak laki-laki. Baiklah. Serahkan ini padaku. Aku akan mengambil rambutmu untuk melakukan perbandingan DNA. Kita hanya perlu menunggu sampai hasilnya keluar. Villa keluarga Fu. Paman Fu, apakah kau benar-benar ayah kandungku? Paman Fu. Dan dia tahu aku sakit parah. Bagaimana mungkin dia tega? Nanki, kulihat kamu sedang gelisah. Apakah kamu menghadapi sesuatu yang sulit? Tidak. Aku hanya tidak menyangka. Paman Fu ternyata orang terkaya di Jiangcheng. Rumahmu sangat mewah. Aku dulu mati-matian mendapatkan kekayaan keluarga ini. Hanya berharap di masa depan aku akan punya lebih banyak sumber daya untuk bisa menemukan kembali anak perempuanku yang hilang. Jika ada seseorang yang bisa membantuku menemukan anak perempuanku, aku bersedia memberikan seluruh kekayaanku kepadanya. Aku bisa lihat itu. Kau benar-benar merindukan putrimu. Jika kamu adalah anak perempuanku, itu akan sangat bagus. Bukankah itu mantan pacarku? Sial sekali.
Aku bisa bertemu denganmu di mana saja. Aku benci. Aku tidak memprovokasimu. Kenapa kau mengatakan hal-hal buruk seperti itu? Ini Jiangchan, area villa paling mewah. Orang-orang yang tinggal di sini kaya atau terhormat. Itu sama sekali bukan tempat yang bisa kamu datangi. Jangan bilang kamu di sini untuk mencari sugar daddy. Halo. Suruh beberapa orang ke sini. Ada 2 anjing gila di sini. Usir mereka untukku. Kau benar-benar berakting dengan baik. Jika kita tidak berdiri di kawasan villa, aku akan benar-benar berpikir, kau adalah orang penting. Ya, nak. Orang tua ini adalah Hinanki. Baru saja menemukan di jalan untuk menjadi ayah murahan baginya. Jadi begitu. Yenanki, kamu tidak gila bersamanya, kan? Berlari ke distrik villa mewah ini untuk berpura-pura menjadi pewaris kaya. Keluar. Aku tidak sebosan dirimu. Tapi ngomong-ngomong, aku masih suka kamu. Saat kamu dulu mendengarkanku, penampilan itu. Kenapa kamu tidak kembali padaku? Aku tidak sama seperti dulu. Zhu Peishan sudah setuju untuk menikahiku. Nanti, hanya dengan 1 kata darinya, aku bisa masuk ke grup Shenting. Setidaknya sebagai supervisor, dengan gaji tahunan 1 juta. Cukup untuk menghidupimu seumur hidupmu. Grup Shenting? Berdasarkan kamu, di kehidupan ini, teruslah bermimpi. Dasar orang tua gila. Apa katamu? Ulangi lagi. Aku bilang, selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di grup Shenting. Sepertinya, kamu masih belum tahu kemampuanku. Aku bertaruh padamu. Fanny, jangan buang waktumu untuk 2 orang gila ini. Kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Benar. Kita masih perlu mencari ketua grup Shenting. Bagaimana jika dia menyukai ibuku? Jika mereka menikah, aku juga bisa menjadi anak dari keluarga kaya. Itu aset bernilai triliunan. Ketika saatnya tiba, aku khawatir seseorang akan sangat menyesal karena tidak setuju hari ini untuk terus menjadi wanitaku. Ya, ibuku masih punya pesonanya. Ayo pergi. Kurasa itu pasti akan berhasil. Jika orang tua ini melihatmu, dia pasti akan sangat terpesona, sampai tergila-gila. Dari mana datangnya 2 orang gila ini? Yang satu ingin jadi istriku, yang satu ingin jadi anakku. Aku hanya ingin mencari celah di tanah untuk merangkap masuk. Telah menyanyiakan bertahun-tahun menjadi pacar orang seperti ini dan begitu berbakti kepada Chen Li ini. Cinta itu buta. Itu bukan salahmu. Aku berjanji padamu. Nanti, aku akan menyuruh mereka memberikannya padamu. Sepenuhnya dan tuntas diputuskan. Ketua, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tapi ada masalah mendesak yang perlu Anda tangani. Mohon instruksikan kami, Ketua. Tunggu sebentar. Seorang ibu dan anak akan pergi ke kediaman. Atas nama kami, kamu beri mereka pelajaran yang bagus. Pria itu bernama Xiao Fanyi. Wanita itu bernama Qin Li. Jangan salah orang. Baik. Dengarkan Nona Ye. Ini 2 orang ini. Ya. Juga. Mulai sekarang, Nona Ye, apapun yang ingin Anda lakukan, ikuti saja perintahnya secara langsung. Tidak perlu meminta pendapatku. Kalian semua, perlakukan saja Nona Ye seperti anak perempuanku sendiri. Ya. Kenapa tidak ada orang di rumah?
membuat kita datang jauh-jauh tanpa hasil. Apakah kalian pelayan keluarga Fu? Kamu pasti Chen Lei dan Xiao Fangyi. Ya. Kalian saling kenal, aku dan ibuku. Sepertinya Zhu Peishan sudah memberitahu ketua Fu tentang itu. Sepertinya Chu Pishan ini punya cukup banyak pengaruh di grup Janting. Apakah kalian mencoba memukul orang? Rumah sakit. Ada apa denganmu? Pengawal keluarga Fu terlalu barbar. Tanpa penjelasan apapun, mereka langsung memukuli kami. Kami hanya datang untuk kencan buta. Apakah perlu mereka memukul kami? Sialan. Apakah kamu menyinggung ketua Fu? Dia dikenal kejam. Tidak. Kami bahkan belum pernah melihat wajah ketua Fu. Bagaimana mungkin kami menyinggung perasaannya? Baguslah kalau begitu. Kalau tidak, masa depanku akan hancur karenamu. Itu tidak akan terjadi, Peishan. Aku punya akal sehat sebanyak itu. Siapa yang berani aku singgung? Menyinggung siapa? Aku tidak akan pernah berani menyinggung ketua Fu. Bukankah itu akan merusak diri sendiri? Ya. Menikahi putri ketua Fu. Masalah ini sepertinya tidak akan berhasil. The Pekerjaan film was Fanny translated and di grup Janting. narrated by M Media. Peishan, kau harus memperhatikannya. Baiklah, aku akan kembali ke grup Janting besok. Aku akan mencari cara nanti untuk memberimu posisi. Ini semua masalah kecil. Terima kasih. Grup Senting. Presiden, Nona Ye, dan tes genetik ketua. Laporannya sudah keluar. Tidak ada hubungan darah. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Nanki bukan adikku. Kamu yakin tidak ada masalah dengan sampelnya? Aku tamat. Presiden memberiku sampel tes DNA-nya hilang. Nona Ye, bisakah saya merepotkan Anda untuk beberapa helai rambut Anda? Ketua, apakah dia sedang beristirahat di kamar tidur sekarang? Ya, Kalau begitu saya pergi dulu. baik. Hanya presiden dan ketua yang duduk di sini. Dengan mereka sama. Tidak peduli milik siapa, itu bisa diuji. Tidak masalah, pasti tidak masalah. Hei ayah, Hasil laporan tes ini, apakah sudah keluar? Apakah ia nanti anak perempuanku? hasilnya belum tersedia. Kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Baiklah, setelah hasil tes keluar, segera beritahu aku. Aku hampir bisa memastikan bahwa dia adalah anak kandungku. Baiklah, The film was Isi laporan ini translated and narrated tidak by boleh M diungkapkan. Media. kondisi mental ayahku saat ini tidak stabil. Dia tidak bisa dikecewakan lagi.
Ya. Ngomong-ngomong, Presiden, Direktur Lin sudah mengatur makan malam nanti malam. Dan dia ingin Anda datang, bagaimanapun caranya. Pemabuk itu selalu minum sampai mabuk berat. Tolong bantu aku menolaknya. Saya sudah menolaknya 7 kali. Saya benar-benar tidak bisa menolaknya. Villa keluarga Fu. Tuan Fu, aku sudah di bawah. Untuk apa? Satpam, aku datang untuk wawancara. Pergi, pergi, pergi. Ini bukan tempat. Kamu seharusnya datang kah? Lihat pakaian murahanmu. Saya beritahu ya. Ini adalah gedung grup Shantin. Satpam, aku punya surat panggilan wawancara. Lihat, Jangan coba menipu saya di sini. Grup Shanting merekrut. Semuanya elit sosial. Tidak mempekerjakan pengemis. Cepat pergi. kita semua pekerja bergaji. Kenapa kau mempersulitku? Apakah ini penculikan moral? Siapa yang sama denganmu? Jangan samakan saya dengan seseorang. Seperti sampah masyarakat. Jangan meremehkan orang. Aku kenal presidenmu, Tuan Fu. Dia mengirimku ke sini. Jangan berani-berani kehilangan pekerjaanmu kalau begitu. Apakah kamu mencoba menakutiku? Kenapa kamu tidak bilang kamu adalah putri ketua? Putrinya hilang saat berusia 4 tahun. Kamu ingin menyamar. Itu lebih bisa dipercaya daripada menyamar sebagai milik presiden kita, teman. Presiden Fu. Wanita ini tidak masuk akal. Memaksa masuk. Pergi ke Departemen Keuangan untuk mengambil gajimu. Kamu dipecat. Aku. Presiden Fu. Saya tahu saya salah. Jika kamu benar-benar tahu kamu salah, kamu seharusnya meminta maaf kepada wanita muda ini, bukan padaku. Aku tidak menerima permintaan maaf karena kau tidak tulus, tapi takut kehilangan pekerjaanmu. Memaksa untuk menyakiti saya. Kehilangan pekerjaan saya. Kak, biar saya beritahu. Bagaimanapun, saya seorang bujangan. Diam, beraninya kamu mengancamnya. Apa kamu percaya, aku akan mengirimmu ke dalam sekarang juga di masa depan. Jika dia bahkan kehilangan sehelai rambut, aku akan menuntut pertanggungjawabanmu. Presiden Fu, apa yang baru saja saya katakan, hanyalah kata-kata dalam kemarahan. Presiden Fu. Keluar. Manajemenku yang bermasalah, membiarkan sampah seperti itu muncul di perusahaan besar. Perusahaan ini terlalu besar. Wajar jika kau tidak bisa mengurus semuanya. Kamu terlalu memikirkan orang lain. Ayo pergi, aku akan mengajakmu berkeliling perusahaan. Presiden membawaku tur keliling perusahaan, maka orang lain akan menyanjungku dengan segala cara. Aku tidak perlu bekerja. Santai saja. Bukankah itu bagus? Setelah Paman Fu pulih sepenuhnya, aku akan selalu harus menempuh jalanku sendiri. Selama waktu ini, untuk diurus olehmu. Bekerja di perusahaan besar. Bagiku, kesempatan ini sudah sulit didapat. Aku ingin belajar dan berkembang lebih banyak. The film was Pernahkah kamu translated berpikir tentang and narrated tinggal di by keluarga Fu M selamanya? Media. Tidak. Aku tidak punya alasan untuk tinggal di keluarga Fu. Hasil laporan tes gen belum keluar. Apakah ada kemungkinan bahwa kamu adalah putri ayahku? Kalau begitu kita harus menunggu sampai saat itu untuk memutuskan. Baiklah, aku akan meminta HRD mengatur pekerjaan untukmu dulu. Yinanki, kau bisa mulai dengan pekerjaan klerikal paling sederhana terlebih dahulu. Kau harus berkinerja baik. Jika tidak, ijazah SMA-mu akan menyulitkanmu untuk mendapatkan pijakan di grup Janting. Baik, aku akan bekerja keras. Terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Yinanki, kenapa kamu bekerja di departemenku? Su Peishan, ini adalah pengaturan perusahaan. Aku tidak diberitahu sebelumnya.
Aku kepala departemen ini. Ada orang baru bergabung di departemen ini. Kenapa itu tanpa persetujuanku? Supervisor Chu, dia hanya akan tinggal di departemenmu selama 3 hari untuk memahami beberapa bisnis dasar perusahaan. Dan kemudian dia akan dipindahkan. Artinya, saya tidak hanya tidak bisa memutuskan apakah dia tetap tinggal atau pergi. Saya juga harus bertanggung jawab atas pelatihannya. Ini adalah pengaturan yang dibuat oleh manajemen senior. Kau juga bisa tidak melakukannya. Aku akan mengatur orang lain untuk membawanya. Ini konyol. Pendidikan Yinanki. Saya tahu lebih baik darimu. Dia bahkan tidak kuliah. Fu Pixian, sudah kukatakan sebelumnya. Ini adalah pengaturan tingkat tinggi. Dengarkan saja perintah dan laksanakan. Saya punya alasan untuk curiga. Sama sekali tidak ada yang disebut pengaturan tingkat tinggi. Melainkan bahwa dia memalsukan kualifikasinya dan menipu Departemen Sumber Daya Manusia. Su Peishan, aku tidak memalsukan apapun. Aku masuk ke perusahaan dengan ijazah SMA aku. Jangan mengarang fakta atau membuat tuduhan palsu. Aku bisa bersaksi. Di resume yang diberikan Yinanki padaku, tertulis ijazah SMA. Karena itu ijazah SMA, maka dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk masuk grup Janting, untuk melakukan pekerjaan apapun. Eksekutif senior mana tepatnya, yang menggunakan nepotisme untuk menyelipkannya. Saya tidak peduli posisinya di perusahaan, setinggi apapun itu. Beritahu saya namanya. Saya ingin melapor langsung ke presiden. Fu Pixian, kau mau nama? Kalau begitu aku harus memberitahumu. Saya tidak percaya. Hanya dia, posisi tingkat tinggi yang bisa membantunya. Bisakah itu lebih tinggi dari milik saya? Kamu tidak berani bilang. Tidak mungkin orang itu adalah kamu, kan? Tunggu saja untuk dilaporkan oleh saya dan pergi. Fu Pixian, jangan menggigit sembarangan. Hati-hati jangan sampai terbakar. Lalu untuk apa kamu bersembunyi? Apa yang ada yang tidak berani kamu katakan? Berhenti berdebat, kalian berdua. Karena Supervisor Su tidak puas denganku. Aku akan pergi saja. Fu Pixian, kali ini kau sudah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Seseorang yang seharusnya tidak kamu miliki. Hanya dia, Yinanki. Tidak layak menjadi lawan saya. Kepala Supervisor Su. Xiao Fanyi, menipu saya untuk mendonorkan darah untukmu secara gratis selama 3 tahun. Kamu tahu tentang itu, kan? Dia menipumu. Apa hubungannya denganku? Bukan saya yang memintamu mendonor. Itu kebodohanmu sendiri. Otak cinta. Orang manapun yang punya hati nurani, belum lagi berterima kasih kepada penyelamat hidup mereka. Setidaknya mereka tidak akan menendang orang yang sudah jatuh, kan? Tapi kamu ingin membunuhku sepenuhnya. Yinanki, jangan berharap bahwa kamu mendonorkan darah untukku. Berarti saya akan membalasmu. Saya tidak percaya itu. Makin diberi makin menjadi. Kamu berutang terlalu banyak padaku. Kamu sama sekali tidak bisa membayarnya kembali. Itu sebabnya kamu tidak sabar menungguku untuk tidak pernah muncul di depanmu. Dan bahkan berharap aku mati. Bagus sekali. Presiden Fu, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya sama sekali tidak menargetkannya. Dia melanggar peraturan perusahaan dan menggunakan nepotisme untuk masuk perusahaan. Begitu kan? Kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahu kami? Siapa yang dia gunakan? Nepotisme dari Saya tidak. ayah. Su Peishan dan Xiao Fanyi sudah ditangani. Mereka setidaknya menghadapi 3-5 tahun tuduhan pidana. Kedua orang ini hanya ikan kecil. Tidak layak disebutkan. Tapi justru kedua orang inilah yang membuat gadis kecil itu, Nanki, cukup menderita. Ayah, aku tahu kau sedang mengincar kedua orang itu untuk melampiaskan amarahmu untuk Nanki. Ya. Hasil laporan tes, apakah sudah keluar? Nanki, apakah dia benar-benar putri kandungku? Mereka sudah keluar. Saya mengerti. Bukan, kan? Jika dia memang begitu, Anda pasti sudah memberitahu saya kabar baik itu. Ini salahku. Aku khawatir kau tidak akan sanggup menahan guncangan, dan itu akan memperburuk kondisimu. Jadi,
Saya masih tidak percaya. Anda tahu? Mata Nanki. Persis seperti mata ibumu. Saya mengerti. Bantu saya melakukan satu terakhir. Konfirmasi. Jika masih bukan dia, saya akan menyerah. Ayah, bagaimana kau ingin memastikannya? Xiaowei memakai sebuah liontin giom saat dia hilang. Itu adalah pusaka dari ibumu. Sebenarnya, saya sudah mengamati selama beberapa waktu sekarang. Tapi sayangnya, saya belum melihat Nanki memakainya. Bantu saya bertanya pada Nanki. Apakah dia punya kesan tentang liontin giok ini? Liontin Gil. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Aku memang mengambil sebuah liontin Gil. Aku akan mengambilnya sekarang untuk melihat apakah itu yang adikku pakai sejak kecil. Ayah. Ya. Ya. Itu dia. Itu dia. Ini didapatkan dari Nanki. Aku menemukan ini di lantai rumah sakit. Aku terlalu sibuk akhir-akhir ini dan belum mengembalikannya padanya. Jadi, kita masih perlu mencari Nanki untuk memastikan apakah ini miliknya atau bukan. Cepat. Cepat panggil Nanki kembali dari perusahaan. Cepat. 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 Baiklah, aku akan menjemputnya sekarang. Ternyata duduk di kantor dan The mengetik. film was translated Lebih melelahkan and daripada mencuci narrated piring. by M Media. Halo, Nanki, tunggu aku di bawah di kantormu. Aku akan segera menjemputmu. baiklah. Aku bisa pulang sendiri. Jangan bergerak, aku akan segera sampai. Ya, aku mengambil sebuah liontin giok di rumah sakit. Apakah itu milikmu? Aku memang kehilangan liontin giok. Tapi aku tidak tahu kemana perginya. Baiklah, aku memilikinya. Mari kita bicara langsung. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Maaf. Maafkan aku pergi tanpa sepatah kata pun. Aku menipu ketua Fu. Dan kamu, sang direktur utama. Aku berniat menyamar sebagai putri ketua untuk mengambil alih kekayaan keluarga Fu. Tapi kalian semua memperlakukanku dengan sangat baik. Aku tidak tega menipu semua orang. Selamat tinggal kumohon, jangan cari aku lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba beberapa saat lagi. Situs konstruksi yang ditinggalkan. Kamu mau apa? Bagaimana menurutmu? Ye Nanki. Tidak, itu tidak benar. Aku seharusnya memanggilmu Fue. Putri yang hilang dari keluarga terkaya. Kamu gila. Aku tidak punya hubungan dengan keluarga Fu. Aku juga tidak kenal siapapun dari keluarga Fu. Saya sudah menyuap para pelayan keluarga Fu untuk mencari tahu seluruh ceritanya. Kamu adalah Fu Wei. Tapi mereka belum tahu itu kamu. Saya sangat beruntung. Saya sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Kira-kira seumuran denganmu. Dan lebih pintar darimu. Kamu, sebenarnya kamu mau apa? Bukankah kamu sudah menebaknya? Kamu harus memilihmu sebagai suaminya. Aset keluarga Fu yang triliunan. Selama dia mendapatkannya, apa yang tidak akan dia miliki? Juga, selain aku, putri keluarga Fu.
Ada juga seorang putra, yaitu presiden saat ini, Fu Junling. Tapi aku dengar, Su Peishan di perusahaan sangat mengaguminya dan sudah mencoba merayunya beberapa kali secara pribadi. Tapi tidak ada yang berhasil. Jika dia masuk ke keluarga Fu di masa depan, dengan akses yang begitu mudah, bukankah dia akan bisa melakukan apapun yang dia mau? Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Biarkan aku pergi. Ungkap konspirasi Su Peishan. Berbaliklah, berbaliklah dan aku akan menikahimu. Biarkan kamu menjadi menantu dari keluarga kaya. Kamu pikir, aku percaya omong kosongmu? Dibandingkan dengan Su Peishan, aku lebih percaya padamu. Bagaimanapun, kamu lebih bodoh darinya. Terima kasih. The Tapi kamu bersumpah, kamu harus menikahiku di masa depan. film was translated Aku, Lien and Nanqi, narrated bersumpah. by M Mulai Media. sekarang, aku hanya akan menikahi Xiao Fanyi. Jika tidak, semoga aku disambar petir dan mati mengenaskan. Ayo pergi. Villa keluarga Fu. Kamu bilang kamu putriku. Bukti apa yang kamu punya? Saya belum punya bukti untuk saat ini. Tapi, saya bisa menerima semua verifikasi, termasuk Dine. Tidak perlu memverifikasi. Kamu adalah putriku. Matamu persis sama dengan mata ibumu. Benarkah? Mungkinkah saya benar-benar mirip istrinya? Tidak mungkin. Seberapa besar kemungkinannya? Ibumu baru meninggal beberapa hari yang lalu. Fotonya masih ada di kamar. Ayo, aku akan membawamu melihatnya. Setelah melihatnya, kamu akan tahu betapa miripnya kamu dengannya. Kamar ibu sebelum dia meninggal adalah yang ini. Selama waktu, kamu hilang. Menghabiskan hari-harinya dengan air mata. Dia juga memberitahuku untuk menemukanmu sesegera mungkin. Ibu pasti mengalami kesulitan di saat-saat terakhirnya. Masuk. Ayah, biarkan saya keluar. Apa yang kamu lakukan? Siapa ayahmu? Apa kau benar-benar berpikir aku bingung? Aku sudah menelepon polisi. Polisi akan segera datang. Ayah, saya putrimu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jangan lupa bawa kunci saat keluar. Pu Janting, memang benar saya putri palsumu. Tapi tidakkah kamu ingin tahu di mana putri kandungmu? Katakan padaku kalau begitu. Film was Di mana sebenarnya putri translated kandungnya? and narrated by M Media. Maafkan aku,
Xiaowei. Ini semua salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Sebenarnya kau selalu berada di sisiku. Tapi aku melewatkannya berkali-kali. Yang paling kuinginkan adalah menemukan orang tua kandungku sendiri. Bertahun-tahun lamanya, aku tidak pernah menyerah. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Putriku. Putriku yang baik. Ini sangat menyantun. Pria besar sepertiku. by Aku. M Media. 2 tahun kemudian, Selamat datang kembali Nana ke tanah air. Ayah, kakak, aku kembali. Tidak bertemu denganmu selama 2 tahun. Putriku menjadi semakin cantik. Xiaowei, selamat atas keberhasilan akademismu. Kembali dari belajar di luar negeri. Xiaowei. Sebagai hadiah atas kepulanganmu, ayah akan memberimu posisi wakil presiden yang kosong di perusahaan. Tidak perlu, ayah. Aku baru belajar 2 tahun. Kemampuanku belum cukup. Bukankah kakakmu ada di sini? Apa yang kau takutkan? Itu tidak akan runtuh. Ayah, mengapa tidak biarkan Xiaowei menjadi sekretarisku dulu? Aku akan membimbingnya. Ide bagus. Kakak, kalau begitu mohon bimbingannya di masa depan. Sudah 2 tahun dan aku masih punya perasaan padanya. Tapi cinta ini tidak pernah ditakdirkan untuk berakhir bahagia. Balai pertemuan. Kakak, terima kasih sudah membawaku keluar untuk melihat dunia. Kamu bahkan tidak tahu, selama aku belajar di luar negeri, aku dilarang meninggalkan kampus, dan pengawal diatur untuk menjagaku. Takut aku akan pergi lagi. Aku hanya belajar dan belajar. Para pengawal itu aku yang atur. Bagus, kalian semua bersekongkol melawanku. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Jangan sentuh alkohol saat masuk nanti. Mengerti? Tidak sedikit pun. Tidak setetes pun. Kalau tidak, aku akan membiarkan para pengawal mengantarmu kembali. Mengerti? Mengganti sekretaris. Yang ini jauh lebih cantik dari yang sebelumnya. Laulin. Ini adik perempuanku, Fu Wei. Jaga ucapanmu. Jadi, ini adik perempuannya. Xiaowei, kakakmu dan aku adalah teman selama bertahun-tahun. Dia cukup vulgar. Jangan dimasukkan ke hati. Bukan apa-apa. The Aku film suka was berurusan translated dengan and orang yang terus terang. narrated by M Media. Jarang sekali. Mau membawa adikmu keluar. Aku akan membawanya keluar dulu untuk bertemu beberapa klien lama perusahaan agar akrab. Di masa depan, jika semua orang butuh sesuatu, tolong bantu lebih banyak. Kau melakukan ini. Bersiap untuk mengembalikan perusahaan padanya. Mengembalikan perusahaan kepada siapa? Bukan apa-apa. Laulin, hentikan. Beberapa hal harus dilalui. Mengerti. Mengerti. Kau benar-benar suka tantangan, kelemahan diri sendiri. Baiklah. Hari ini,
Aku akan minum yang enak bersamamu. Mohon permisi sebentar. Minumlah. Kalau begitu kamu tidak boleh memberitahu kakakku. Baiklah. Ini rahasia di antara kita. Ngomong-ngomong soal rahasia, aku punya di sini sebuah rahasia The film tentang was kakakmu. translated Apa and kau mau narrated mendengarnya? by M-Media. Karena itu rahasia kakakku. Maka dia pasti tidak mau. Siapapun selain kamu. Tahu. Tidak buruk. Kau gadis yang baik. Kalau begitu aku tidak akan memberitahumu. Tapi di masa depan, kau akan perlahan mengetahuinya. Kalau tidak, beri aku petunjuk 1 atau 2. Biar aku tebak. Apa kau tahu? Kakakmu punya seseorang yang disukainya? Aku benar-benar tidak tahu itu. Aku baru saja kembali dari luar negeri. 2 tahun terakhir ini. Dia belum menyebutkannya kepadaku. Baiklah. Aku hanya bisa memberimu satu petunjuk ini. Informasi ini terlalu sedikit. Aku tahu. Kau benar-benar tahu? Kakakku. Dia tidak suka wanita. Dia dan kamu adalah sepasang kekasih. Kamu ingin restuku. Benar. Cara pikiranmu bekerja. Aku mengaguminya. Lihat. Langsung menebaknya dengan benar. Kalian bicara apa? Tidak ada. Rahasia. Kau sudah minum. Hanya sedikit. Kakak, aku bukan anak kecil lagi. Jangan selalu mengendalikanku seperti ini. Katamu di masa depan untuk bersosialisasi. Aku juga harus minum. Tepat sekali. Tepat sekali. Kamu tidak mungkin melindungiku seumur hidup. Kalau begitu minumlah sepuasmu. Aku pergi dulu. Kakak, jangan marah. Kenapa aku merasa bahwa kakakku dalam 2 tahun ini temperamennya menjadi jauh lebih buruk? Mungkin. Beberapa kata-katamu mungkin menyentuh sarafnya. Beri aku petunjuk 1 atau 2. Apa sebenarnya yang kukatakan sampai membuatnya kesal? Di depannya. Cobalah yang terbaik. Jangan ucapkan kata-kata seperti seumur hidup. Dia alergi. Baiklah. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Di luar toko. Kakak. Soal minum tadi, aku minta maaf padamu. Dulu aku pernah bekerja paruh waktu. Menjual alkohol di warung sat. Aku bisa minum banyak. Dikenal sebagai peminum tak terkalahkan. Xiaowei. Ini tidak ada hubungannya dengan minum. Jika suatu hari aku meninggalkanmu, bisakah kau menjaga dirimu sendiri? Dan Ayar? Mau kemana? Kamu mau keluar negeri untuk studi lanjut? Aku belum tahu. The film was translated Aku ingin and berkeliling dunia narrated sendirian. by M-Media. Setidaknya tidak di Jiangcheng. Kakak. Aku akan merindukanmu.
Kamu tahu, aku tidak punya kerabat di sekitarku sejak kecil. Aku bisa mandiri, tapi aku lebih berharap bahwa aku bisa mengandalkanmu. Kakak, apakah aku terlalu manja? Membuatmu tidak menyukaiku? Bagaimanapun juga, kepribadianmu agak dingin. Tidak. Aku tidak pernah tidak menyukaimu. Aku kakakmu. Itu normal bagimu untuk bergantung padaku dan menempel padaku. Tapi apa? aku akan menikah. Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Kamu punya pacar? Sebenarnya, kami belum lama berpacaran. Menikah juga. Keputusan baru-baru ini. Setelah menikah, mungkin aku tidak ingin berkeliling lagi. Dan bisa tinggal bersamamu dan ayah. Kakak. Selamat. Aku tidak sabar. Ingin bertemu kakak iparku, bisa menikah denganmu. Dia pasti akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Kamu kembali duluan. Nona Long, apakah kamu ada waktu? Aku ingin bertemu denganmu untuk membahas pernikahan bulan depan. Tuan Fu, apa aku tidak salah dengar? Apakah kita melewati tahap pacaran dan langsung menikah? Keesokan harinya, Long dan Chan, putri keluarga Long. Bagaimanapun, ini pernikahan bisnis, kan? Tidak pacaran. Aku tidak keberatan, tapi menjaga reputasi kedua keluarga, itu penting. Aku akan meminta asistenku bekerja sama sepenuhnya, dan pasti tidak akan membiarkan keluarga Long kehilangan muka. Aku sangat penasaran. Mengapa Tuan Fu tiba-tiba berubah pikiran? Bulan lalu, bibiku sendiri datang melamar. Tapi kau berbelit-belit dan tidak memberi jawaban. Kamu memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sebenarnya, ini bukan apa-apa. Keluarga Fu mengalami beberapa Seorang yang kamu cintai, keluarga Fu kita sekarang, belum mencapai titik di mana perlu menggunakan pernikahan untuk menyelesaikan masalah apapun. Mengapa kamu harus mengorbankan kebahagiaanmu sendiri? Ini bukan sesuatu yang harus kamu khawatirkan. Kakak, Jiawei, ada apa dengan kakimu? aku tidak sengaja terkilir tadi. Sekarang sudah baik-baik saja. Ayah, apakah ayah tahu tentang pernikahan antara kakakku dan putri keluarga Long? Keluarga Long memang mengirim The seseorang film bulan was lalu translated untuk melamar, and tapi narrated by kakakmu M menolak. Media. Tapi dia barusan berubah pikiran dan tiba-tiba menyetujui pernikahan itu. Aku selalu merasa bahwa kakakku sepertinya tidak terlalu menyukai Long dan Chen. Ini lebih seperti dia sedang merajuk. Merajuk? Merajuk tentang apa? Aku juga tidak terlalu yakin. Sejak tadi malam, rasanya dia seperti makan bubuk mesiu. Tepatnya, sudah seperti ini sejak aku kembali ke Tiongkok dan melihatnya hari itu. Ayah, apakah ayah pikir kakakku sedang merajuk padaku? Dia adalah kakakmu. Bagaimana mungkin dia merajuk padamu? Sama sekali tidak mungkin. Kau, jangan terlalu memikirkannya. Ada satu hal lagi yang menurutku sangat aneh. Ketika aku sedang bekerja
Aku tidak sengaja mendengar orang-orang bergosip. Mengatakan bahwa kakakku bukan putra kandung ayah. Mereka juga mengatakan bahwa membiarkanku bergabung dengan perusahaan sebagai sekretaris adalah agar dia mundur dan membiarkanku menjadi presiden. Ini benar-benar aneh. Siapa yang menyebarkan gosip keterlaluan seperti itu? Tidak ada yang aneh tentang itu. Sebenarnya, banyak orang tahu. Ngomong-ngomong, Xiao Wei, sebenarnya, baru-baru ini ada cukup banyak pemuda berbakat yang melamar padamu. Lihat apakah kau mau bertemu mereka. Mari lupakan saja. Aku tidak tertarik untuk mencari pacar. Aku masih trauma dengan apa yang terjadi dengan Xiao Fanyi. Orang, ketika mereka dewasa, pada akhirnya harus menikah dan punya anak. The Tidak film ada was yang bisa lari dari translated itu. and narrated by M Media. Selain itu, saat kamu sudah tua dan punya anak, sebenarnya itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Ayah, aku akan memikirkannya ketika aku bertemu orang yang tepat. Baiklah, Kamu harus bertemu dengan mereka untuk tahu apakah mereka cocok untukmu. Benar? baiklah kalau begitu. Apa yang kamu katakan masuk akal juga. Apakah seseorang benar-benar harus menikah? Mengapa aku tidak bisa, bahkan sedikit pun tertarik? Halo? Aku hampir sampai. The film was translated and narrated by M Media. Orang yang akan kutemui untuk kencan buta. Mengapa harus dia? Apakah kamu menyebutkan perjodohan ini pada ayahku? Ya. Kita agak terburu-buru waktu terakhir minum bersama. Izinkan aku memperkenalkan diri secara resmi. Lin Chiale. Direktur grup Lin, terus terang saja, hanya seseorang yang memegang saham, tanpa melakukan pekerjaan apapun. Fu Wei. Sekretaris Presiden Grup Senting. Hanya menjadi sekretaris kakakku. Sebenarnya aku pikir, kepribadian kita sangat santai. Jadi, apa kamu mau mencobanya? Begitu terus terang. Pergi saja, menonton film, makan, minum, seperti teman, saling mengenal lebih jauh dulu. Dan kemudian, setelah menghabiskan waktu bersama, jika kita merasa cocok, maka kita bisa menjadi sepasang kekasih. Jika kita tidak merasa cocok, kita bisa terus berteman. Kamu tidak memberiku tekanan apapun. Aku bisa mencobanya. Jadi, sekarang, apa kamu mau menonton film? Atau, kamu pilih salah satu? Ayo kita nonton film. Ayo pergi. Yinanki. Chin Li. Yinanki. Kembalikan anakku. Ini semua salahmu. Musuh. Ya. Kau masukkan anakku ke penjara. Kau hancurkan sebagian besar hidupnya. Lin Jiale. Lari cepat sebentar lagi. Dia datang mencariku. Sekarang, kakiku sedikit lemak. Hari ini, aku akan membalaskan dendam anakku. Fu Junling. Aku membunuh seseorang. Nanki. 2 tahun lalu, aku tidak melindungimu dengan baik. Aku hampir The kehilanganmu. film was translated Sekarang, and narrated by aku M berhasil. Media. Fu Junling, jangan bicara. Lin Jiale, untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat panggil ambulans. Fu Junling, saat kamu The bangun, film was translated aku and tidak akan menjadi narrated Fumi by lagi. M Media. Aku akan terus menjadi Yananki. Ketika saatnya tiba, kita akan menikah. Baiklah.
Fu Wei. Mari bicara pribadi sebentar. Aku akan langsung ke intinya. Kau dan dia bersama. Tidak cocok. Kenapa? Aku tidak akan mengulang argumen lama. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat tidak terduga. Kebetulan seperti ini, sebenarnya di dunia, terjadi setiap hari. Jika ini benar, dia dan aku, memang tidak ada kemungkinan. Ini benar, perasaanku pada Fu Junli. Sebenarnya, sudah lama sekali. Dimulai. Penyelidikan terhadapnya, juga dimulai sangat awal. Jetty, segala sesuatu tentang dia, aku tahu lebih baik darimu. Apakah dia tahu? Tentang ini, dia tidak akan pernah tahu. Tergantung pada apakah kau meninggalkannya atau tidak. Aku tidak menyangka. Zhu Peishan ternyata adalah adik kandungnya. Meninggal karena tanganku sendiri. Sungguh tidak masuk akal. Selama Fu Junling dan aku menikah, masalah ini akan membusuk selamanya di perutku. Maukah kamu bersikap baik padanya? Semua yang kamu lakukan terlalu bertujuan. Bersamanya, menikah dan punya anak adalah tujuanku. Untuk tujuan ini, aku bisa melakukan apa saja. Kau bisa mengerti ini sebagai, ini adalah skema, tapi aku pikir, ini adalah cinta. Baiklah. Aku menyerah. Aku hanya akan menjadi kakaknya mulai sekarang. Sekarang kau bisa pulang. Aku akan mengurusnya. Bisakah aku melihatnya sekali lagi? Mulai sekarang. Aku tidak bisa melihatnya seperti itu lagi. Lupakan saja. Aku tidak akan melihat. Aku benar-benar minta maaf, tapi apa yang telah kupelajari sejak kecil adalah ini. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus memperjuangkannya dengan sekuat The film tenaga. was 1 bulan translated kemudian. and Ini narrated adalah by pengumuman M resmi. Media. Chen Li, tersangka utama dalam kasus percobaan pembunuhan, telah ditangkap pagi ini dan sekarang dalam tahanan menunggu persidangan. Sesuai dengan hukum, hari ini, Ketua Fu dari perusahaan Fu Junling, secara resmi akan menikah dengan Ketua Long dari Long Corporation, Long dan Chan. Kakak ipar. Mohon maafkan aku. Aku hanya bisa memberikan restu dari jauh. Aku khawatir aku tidak akan bisa mengendalikan kesedihanku. Apa? Kamu mau menyelinap pergi tanpa memberitahuku? Ayah? Bagaimana ayah tahu aku di sini? Seorang anak perempuan selalu ingin pergi. Meskipun dikatakan bahwa anak perempuan tumbuh dewasa dan harus pergi cepat atau lambat. Tapi, sudah berapa lama kita bersama? Kamu, apa kamu akan meninggalkanku lagi? Aku hanya ingin bersantai. Aku akan kembali. Lalu kenapa tidak? Keluarga kita yang bertiga pergi berbulan madu. Fu Wei, apakah kamu bersedia menikah denganku?